Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan mengenai sumber daya dan perdagangan model Hexer-Hohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Swedia yaitu Eli Hesker 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki endowment faktor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO dikenal sebagai The Proportional Factor Theory. Sumber daya dan perdagangan Hexer-Hohlin. Jika persalinan satu-satunya faktor produksi, sebagai model Ricardian mengasumsikan komparatif keuntungan bisa muncul hanya karena perbedaan internasional produktivitas tenaga kerja. Model ini menunjukkan bahwa perbandingan keuntungan dipengaruhi oleh interaksi antara sumber daya negara, relatif kelimpahan faktor produksi, dan teknologi produksi yang mempengaruhi intensitas relatif dengan faktor-faktor produksi yang berbeda digunakan dalam produksi barang yang berbeda. Karena teori ini menekankan interaksi antara proporsi yang berbeda, faktor-faktor produksi tersedia di berbagai negara, dan proporsi di mana mereka digunakan dalam memproduksi barang yang berbeda. Lalu ada definisi sumber daya. Menurut pengertian umum, yang pertama, sumber daya adalah sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua, komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Lalu ada menurut Ensiklopedia Webster, sumber daya didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Yang kedua, sumber persediaan, penunjang atau bantuan. Yang ketiga, sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Lalu ada klasifikasi sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang termasuk ke dalam sumber daya alam yaitu tidak dapat diperbarui atau stok, lalu habis dikonsumsi seperti minyak, gas, dan batu bara, dan dapat didaur ulang seperti besi, tembaga, dan aluminium. Sedangkan yang masuk ke dalam sumber daya manusia itu dapat diperbarui atau alur flows, lalu memiliki titik kritis seperti ikan, hutan, dan tanah. Dan yang terakhir tidak memiliki titik kritis seperti udara dan angin. Untuk selanjutnya yaitu faktor price equalization, kecenderungan perdagangan internasional untuk mengurangi perbedaan internasional dalam harga faktor relatif. Dalam model HO yang menjelaskan perdagangan antar industri, negara-negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor barang yang produksinya membutuhkan input yang relatif besar dari faktor produksi yang lebih banyak, dan mengimpor barang atau seluruh kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan input besar dari mereka. Faktor yang lebih langka, impor barang yang intensif dalam faktor-faktor langka menurut permintaan akan barang-barang tersebut. Selanjutnya, pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Karena di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, dan lain-lain faktor modal relatif berlimpah, perdagangan internasional cenderung mengurangi pendapatan real tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan real pemilik modal. Inilah sebabnya mengapa serikat buruh di negara-negara maju umumnya mendukung pembatasan perdagangan. Di sisi lain, di negara-negara kurang maju seperti India, tenaga kerja adalah faktor produksi yang cukup berlimpah, dan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan real tenaga kerja dan mengurangi pendapatan real pemilik modal.